Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami di sini dari kelompok 10 Ekonomi Pembangunan. Kami di sini akan memaparkan materi yang berjudul Pembangunan Daerah. Sebelum kita lanjut ke penjelasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Istiqomah, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Bini Apriliani, dan yang ketiga ada Yayu Triani. Jadi untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan para pemateri menyampaikan materinya. Baiklah, jadi di sini saya Nur Istiqomah akan menjelaskan bagian pertama, yaitu definisi pembangunan ekonomi daerah. Jadi pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Nah, jadi dalam setiap upaya pembangunan ekonomi daerah itu mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dua jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Nah, jadi masalah pokok dalam pembangunan daerah ini terletak pada penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas unique value dari daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber fisik secara lokal atau daerah. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, teori pertumbuhan dan pembangunan daerah. Jadi, saat ini itu tidak ada satu teori pun yang mampu untuk menjelaskan tentang pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Jadi, tapi meskipun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial dapat membantu kita untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Jadi, pada dasarnya, pada hakikatnya itu, inti dari pembahasan teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu metode analisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu. Nah, jadi dalam menganalisis perekonomian daerah itu sangatlah sulit karena satu, data tentang daerah sangatlah terbatas, terutama jika kita menggunakan daerah nodal. Yang kedua, data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk analisis daerah, karena data yang terkumpul itu biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional. Yang ketiga, data tentang perekonomian daerah sangat sulit dikumpulkan karena perekonomian daerah lebih terbuka dibandingkan dengan perekonomian nasional. Yang ketiga, bagi negara yang sedang berkembang, di samping kekurangan data yang terbatas itu pun sering sekali untuk dipercaya, sehingga itu akan menyulitkan kita dalam menganalisis mengenai keadaan perekonomian suatu daerah. Nah, jadi bisa diringkas, pembangunan daerah itu sama dengan F, sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, entrepreneurship, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat, dan bantuan-bantuan pembangunan. Nah, selanjutnya itu ada teori ekonomi neoklasik. Teori ini memberikan dua konsep penting dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu keseimbangan atau equilibrium
dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal dapat mengalir tanpa restriksi atau pembatasan. Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah. Selanjutnya, ada teori basis ekonomi atau economic based theory. Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Selanjutnya ada teori lokasi. Pada masa sekarang, keterbatasan atas relevansi teori lokasi ini adalah bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu dalam kegiatan produksi distribusi barang. Selanjutnya, teori tempat sentral. Teori tempat sentral atau central place theory memandang bahwa ada hierarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya, yaitu industri dan bahan baku. Selanjutnya ada teori kausasi kumulatif. Teori neoklasik berkeyakinan bahwa dalam jangka panjang mekanisme pasar akan menciptakan keseimbangan dalam pembangunan daerah. Nah, di sini Mydral itu tidak berpendapat dengan itu. Beliau berkeyakinan bahwa dalam proses pembangunan terdapat faktor-faktor yang akan memperburuk perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah. Keadaan tersebut muncul sebagai akibat dari berlangsungnya proses kausasi kumulatif. Nah, jadi menurut Mydral, pembangunan di daerah-daerah yang lebih maju akan menyebabkan suatu keadaan yang akan menimbulkan hambatan yang lebih besar pada daerah-daerah yang lebih terkebelakang untuk dapat maju dan berkembang. Suatu keadaan yang menghambat pembangunan ini digolongkan sebagai backward effects. Nah, jadi selanjutnya itu ada model daya tarik atau attraction. Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisinya terhadap para industrialis melalui pemberian subsidi atau insentif. Selanjutnya, ada paradigma baru teori pembangunan ekonomi daerah. Jadi, suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan di sini untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka konseptual dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan. Nah, jadi paradigma baru teori pembangunan ekonomi daerah ini dari segi komponen, kesempatan kerja, dan dalam konsep lama semakin banyak perusahaan, semakin banyak peluang kerja. Sedangkan dalam konsep baru, perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah. Dari segi komponen basis pembangunan, konsep lama, pembangunan sektor ekonomi. Konsep baru, pembangunan lembaga-lembaga ekonomi baru. Dalam segi komponen aset-aset lokasi, pada konsep lama keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik. Sedangkan dalam konsep baru, keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan. Nah, sedangkan dalam komponen sumber daya pengetahuan, di konsep lama ketersediaan angkatan kerja. Sedangkan dalam konsep baru, pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah dapat dianggap sebagai perencanaan untuk penggunaan setiap sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan suatu perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta. Misalnya,
petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi-organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah secara keseluruhan dapat dipandang sebagai suatu unit ekonomi yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling berinteraksi satu sama lain. Jika proses perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar, maka akan membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan baik bagi daerah-daerah terbelakang maupun daerah-daerah maju, dan pada akhirnya justru dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan. Berikut ini adalah akibat-akibat yang kurang menguntungkan bagi daerah-daerah miskin. Yang pertama, daerah-daerah miskin tersebut mengalami kesulitan untuk membangun sektor industrinya dan dalam memperluas kesempatan kerja. Yang kedua, daerah-daerah miskin tersebut akan sulit merubah struktur ekonominya yang masih tradisional, sehingga senantiasa akan terjadi bias ke arah pertanian. Sedangkan untuk membangun sektor industri menghadapi banyak kesulitan seperti kurangnya pengusaha yang kreatif dan tenaga terampil. Yang ketiga, akan terjadi perpindahan tenaga kerja ke daerah maju, terutama tenaga kerja yang masih muda, yang berjiwa dinamis, yang mempunyai pendidikan yang relatif lebih baik, sehingga yang tetap tinggal di daerah miskin hanyalah tenaga kerja yang produktifnya rendah. Campur tangan pemerintah perencanaan untuk pembangunan daerah sangatlah penting. Selain dapat mencegah timbulnya jurang kemakmuran antar daerah dan menghindarkan perasaan tidak puas pada masyarakat, juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melestarikan kebudayaan setempat. Jika masyarakat yang sudah tentram, kemungkinan timbulnya friksi-friksi sosial politik dapat terminimalisasi, sehingga dapat membantu terciptanya kestabilan dalam masyarakat, terutama kestabilan politik. Adanya kestabilan dalam masyarakat merupakan syarat mutlak bagi suatu negara yang akan mengadakan pembangunan secara mantap. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Setidaknya ada 3 implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah, yaitu yang pertama, perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antar daerah dengan lingkungan nasional, di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya. Adanya keterkaitan secara mendasar antara keduanya dan apa konsekuensi akhir dari interaksi tersebut. Yang kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya, yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional. Yang ketiga, perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, dan otoritas biasanya sangat berbeda antar tingkat daerah dan tingkat pusat. Tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah. Menurut Blackley, ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah, yaitu yang pertama, pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, pemilihan strategi pembangunan daerah. Yang ketiga, pemilihan proyek-proyek pembangunan. Yang keempat, pembuatan rencana tindakan. Yang kelima, penentuan rincian proyek. Yang keenam, persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi. Sumber daya perencanaan untuk pembangunan daerah. Dalam menciptakan lingkungan yang sehat, pemerintah daerah perlu menggunakan setiap sumber daya pembangunan yang ada secara optimal, namun juga harus efisien mengingat adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, lingkungan fisik sebagai sumber daya perencanaan, lingkungan regulasi sebagai sumber daya perencanaan, lingkungan attitudinal sebagai sumber daya perencanaan. Peran pemerintah dalam pembangunan daerah. Ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah.
Informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah yaitu data kependudukan, kondisi pasar tenaga kerja, karakteristik ekonomi, kondisi fisik atau lokasional, layanan jasa bagi masyarakat. Materi selanjutnya yaitu analisis overlay. Metode ini digunakan untuk menentukan sektor unggulan dengan menggabungkan hasil dari metode analisis shift share dan location quotient atau disingkat LQ. Tujuan dari analisis overlay ini adalah untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria kontribusi dan kriteria pertumbuhan. Yang selanjutnya yaitu tipologi Claassen atau identifikasi daerah tertinggal. Claassen menganggap daerah atau region sebagai mikrosmos yang diskrit atau diskrit mikrosmos, yaitu daerah ekonomi yang dapat dipahami dengan melalui studi tentang besaran-besaran ekonominya. Dengan menggunakan pendapatan, Claassen mengajukan suatu teknik sederhana yaitu dengan memperbandingkan tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan suatu daerah tertentu dengan tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional. Yang selanjutnya yaitu angka pengganda pendapatan. Angka pengganda pendapatan atau K adalah suatu pekerjaan tentang potensi kenaikan pendapatan dari suatu kegiatan ekonomi yang baru di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu angka pengganda. Pekerjaan angka pengganda. Pengerjaan ini dimaksudkan untuk mengukur pengaruh suatu kegiatan ekonomi baru terhadap penciptaan jumlah pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu analisis input-output. Input-output adalah suatu teknik pengukuran ekonomi daerah atau regional. Teknik ini diperkenalkan oleh Vasily Leontief pada tahun 1951. Biasanya teknik analisis ini digunakan untuk melihat ketertarikan antar industri dalam upaya untuk memahami kompleksitas perekonomian serta kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Teknik ini sering juga dikenal sebagai analisis antar industri. Yang selanjutnya yaitu analisis penduduk pengerjaan atau disingkat dengan RPP. Salah satu cara yang terbaik untuk mengetahui kemampuan setiap sektor dalam perekonomian dalam menangkap peluang kesempatan kerja adalah dengan cara menentukan proporsi lapangan pekerja yang dihasilkan untuk penduduk suatu daerah per sektor. Analisis ini sering disebut dengan rasio penduduk pengerjaan. Dan yang terakhir yaitu kapasitas pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk menilai kapasitas suatu masyarakat dalam suatu daerah dalam upaya untuk melakukan pengembangan sosial ekonomi terpadu dalam jangka panjang, diperlukan informasi-informasi tentang sistem kelembagaan di daerah. Sebagai berikut, yang pertama yaitu lembaga-lembaga masyarakat, yang kedua struktur ekonomi, yang ketiga lembaga-lembaga politik, yang keempat lembaga-lembaga keuangan, dan yang kelima yaitu lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan. Dalam pengembangan ekonomi, hubungan yang sinkron antara lembaga-lembaga di atas sangat pentingnya dengan keberadaannya. Hubungan kerja yang baik antara lembaga-lembaga tersebut sangat diperlukan karena masing-masing mempunyai peran dan proses pengembangan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja di daerah. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.